Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu lagi dalam renungan harian kita pada saat ini. Kita akan membahas sekali lagi dalam Mazmur 23 ayat 1. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih memperingatkan kepada kami terlebih dahulu kami memulahkan firman Tuhan dengan doa. Ajar kami agar mengerti, ajar kami agar memahami dengan lebih baik, agar kami tahu bagaimana Tuhan memimpin hidup ini. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Kemarin kita sudah mempelajari dalam Mazmur 23 ayat 1 juga. Tetapi tentang Tuhan adalah gembalaku. Tetapi pada saat ini kita akan mempelajari satu lagi dalam Mazmur 23 ayat 1, yaitu takkan kekurangan aku. Judul renungan kita pada saat ini adalah Aku tak akan kekurangan. Dan ayat renungan kita di dalam Mazmur 23 ayat 1, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita meneruskan pelajaran dari kemarin ke hari ini, yaitu Mazmur 23 ayat 1, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan berkata bahwa kita tidak akan kekurangan apa-apapun. Karena Tuhanlah sebagai gembala, Dia akan memberikan kepada kita perlindungan penjagaan. Domba itu sekarang beralih daripada realiti intim hubungan gembala domba kepada jiwa dalamannya sendiri. Oleh sebab itu, Tuhan ialah gembalaku. Oleh sebab Tuhan ialah satu-satunya dan pribadi nomor satu dalam hidup saya, hidup kita tidak akan kekurangan. Dalam dunia yang penuh dengan kehendak pengguna dan mahu iklan serta mahu ini dan itu dan mahu memiliki sekarang juga, takkan kekurangan aku. Inilah titik bagi kita bahwa tidak akan kurang dalam hidup kita karena Tuhan. Seorang ahli falsafah Yahudi, Martin Buber, menulis sebuah buku populer pada tahun 1923 yang bertajuk I and Thou, yang coba mengubah sikap manusia daripada dunia perspektif kebendaan it, saya, itu, kepada perspektif agama Thou, saya, Tuhan. Walaupun pemikiran ini mungkin bermanfaat bagi orang modern yang sekuler untuk memulai berpikir tentang kerohanian, namun akhirnya domba itu harus masuk ke dalam urutan hubungan Thou and I, Tuhan dan saya, gembala dan domba, hanya dalam urutan Tuhan, Tuhan hamba. Ini semua kehendak domba boleh dipenuhi oleh Dia yang telah menciptakan dan mati untuknya. Dia, bukan saya, harus selalu menjadi yang pertama. Hanya Tuhan yang selalu menjadi pertama. Urutan awal alam semesta selalu ditunggu oleh Lucifer, makhluk ciptaan tertinggi. Menjadi nomor satu dalam kalangan para malaikat belum cukup baik untuknya. Dia mahu menjadi nomor satu. Keinginan untuk menjadi yang pertama mengakibatkan pembuangannya dari surga, dan keinginannya ini masih berterusan sehingga dunia pada saat ini. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yakobus 1 ayat 14-15. Hanya apabila kita mengisi kekosongan hidup kita dengan gembala yang lemah lembut, maka keinginan-keinginan dunia yang sering merupakan hayalan saja akan beransur hilang. Seperti kata lagu, pandanglah pada Yesus, lihat wajahnya yang mulia, dan lenyaplah kesenangan dunia dalam terang kemuliaannya. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan mengatakan kepada kita pada saat ini bahwa tak akan kekurangan aku.
Apabila kita datang kepada Tuhan dalam hidup kita, dalam apapun yang kita lakukan, maka saudara-saudara kena ingat ini, Tuhan akan memberikan penjagaan perlindungan kepada kita. Kita tidak akan kekurangan apa-apa. Tuhan akan memimpin kita. Tuhan akan melindungi kita. Jangan biarkan kita mengatakan bahwa kitalah yang mengatur diri kita sendiri. Kitalah yang memiliki tubuh badan kita ini. Saudara-saudara kena ingat, Tuhan mencipta manusia, maka Tuhan yang memiliki hidup kita. Dia yang akan memimpin hidup kita. Dia yang akan melindungi hidup kita. Jadi kena ingat bahwa bagaimana Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Firman Tuhan mengatakan, tak akan kekurangan aku. Apa-apapun tidak akan kurang kalau kita membiarkan Tuhan hadir dalam hidup kita. Tapi kalau kita menjauhkan diri daripada Tuhan, maka banyaklah kekurangan yang akan kita rasa. Inilah renungan kita, Tuhan berkati. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur. Kami berdoa pada saat ini, diperingatkan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan akan memberkati kami, juga Tuhan tidak akan membiarkan kami kekurangan. Maka Tuhan akan terus memimpin kami dalam langkah hidup perjalanan kami. Terima kasih, berkati kami dalam aktiviti hari ini apapun kami lakukan. Berkati pekerjaan yang telah kami lakukan juga Tuhan. Semoga hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.